Kemudian ketika ada perempuan yang perempuan ini al-maharim, nanti kita ulang lagi warijal dan laki-laki. Jadi aurat laki-laki tadi dalam keadaan sendirian auratnya muka belakang atau kubul dan kubul. Maka yang kedua, aurat laki-laki dalam keadaan sholat, kemudian dalam keadaan dia bersama wanita yang mahram, dan yang ketiga, ya, ketika saat dia bersama laki-laki lain ada juga auratnya. Laki-laki ketika dia dalam sholat atau dalam keadaan bersama wanita yang mahrim, saya ulang lagi Pak, yang mahram bagi kita siapa? Sekali lagi, ini permasalahan sudah saya sampaikan kalau dua kali. Mahram siapa? Ibu. Ya, satu ke atas dulu. Mahram itu ke atas dulu supaya gampang mengaksesnya. Ke atas siapa? Kalau kita laki-laki berarti kemudian nenek ke atas dulu semuanya, termasuk juga makan anak mertua, ya, emak mertua karena pernikahan dia juga mahram kita. Bahkan emak mertua itu namanya al-mahramah lidahun, mahram selamanya, ya, mahram selamanya. Udah cerai kita sama istri kita, emak mertua itu tetap jadi mahram kita, bersentuhan kita tanpa terwudu, ya. Jadi emak mertua kita bahkan berbeda sama istri kita. Saya ulang lagi, menyebutnya mahramani al-maharim. Jangan menyebutnya muhrim. Sekali lagi saya ulang, menyebutnya jangan muhrim, karena muhrim itu laki-laki yang pakai ihram waktu haji atau umroh, laki-laki muhrimun, muhrimani, muhrimuna. Kalau perempuan muhrimatun, muhrimatani, muhrimat, ya. Kalau mengatakan orang yang haram dinikahi, namanya wanita yang bukan mahram. Kalau wanita yang haram untuk dinikahi, namanya mahram, ya. Ke atas tadi, ke bawah putri. Ini mendekatkan pemahaman saya ini. Ke bawah anak, ke bawah anak, kemudian cucu, ya, termasuk ke bawah itu menantu kalau kita berdoa, termasuk anak, ya, karena anak menantu sama, itu mahram lidahun. Kemudian nanti memang pada perjalanannya ada ibu susuan, yang kata tadi, ibu susuan. Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam waktu lahir ada dua susuannya. Yang pertama Suwaibatul Aslamiyah, kemudian yang kedua bahkan sampai beliau ikut di kampungnya itu namanya Halimatus Sa'diyah. Dari Halimatus Sa'diyah itu banyak saudara sesusuan Rasulullah, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman beliau, adik ayah beliau, itu juga saudara sesusuan. Itu maksudnya di atas yang bawah juga, ya. Kalau ada nanti anak kita, kemudian ada juga saudara sesusuannya, nanti antara mereka itu dikatakan mahram, ya. Jadi ke bawah itu anak, cucu, kemudian terus ke bawah, kemudian anak-anak, samping saudara perempuan, ya, saudara perempuan baik kakak ataupun adik, termasuk tadi saudara satu susuan. Kemudian samping kiri siapa?
bibi, adik ayah namanya bau, adik oma namanya uji, ya kan? Kan itu ya. Nah, kalau laki-laki, kalau ibu ya laki-laki, ke atas dari ayah dan seterusnya, ke bawah anak dan seterusnya, ke samping saudara dan seterusnya. Kalau ke kanan berarti adik oma atau saudara laki-laki oma namanya tulang, saudara laki-laki ayah namanya budak. Itu mereka adalah mahram bagi kita. Jadi kita laki-laki Pak, dalam keadaan bagaimana yang boleh ketika kita bersama perempuan yang mahram, kemudian bersama laki-laki. Yang pertama, ma baina surrati wa rukbati. Jadi kalau kita bersama laki-laki atau kita bersama perempuan yang mahram, maka aurat kita antara lutut dan pusat. Lutut sama pusat aurat. Lutut sama pusat. Kalau kita sholat nampak lutut batal. Nampak pusatnya batal. Coba kita pahami. Ya, aurat kita ketika bersama perempuan yang mahram kita bersama kita semuanya. Kemudian sama-sama laki-laki, maka aurat kita antara lutut dan pusat. Antara lutut dan pusat. Berarti apakah lutut masuk? Apakah pusat masuk? Tidak. Berarti yang di bawah lutut terus ke bawah, di atas lutut ke atas, di bawah pusat terus ke bawah, itulah namanya aurat. Jadi kalau sholat nampak lutut aja, batal sholat kita? Tidak. Nampak auratnya, nampak udil bodong kita. Karena udilnya bodong, nonjol dia, nampak bultannya, ya, nonjol dia. Kira-kira batal karena terbuka aurat? Tidak. Ya, tapi kalau kita sholat, kalau pas-pasan pakaian kita menutup lutut, menutup pusat, dia khawatirkan waktu sujud atau waktu rukuk atau waktu bergerak-gerak di dalam sholat, takutnya insyaallah Allah, takutnya aurat itu menjadi terbuka. Dulu kita duduk antara dua sujud, dulu kita duduk menjaga tahiyat, maka narik celana terangkat, berarti sudah nampak di atas lutut, berarti sudah nampak aurat, berarti badannya. Kemudian wahuma laysata minal aurat, itu dia kalimatnya. Yang namanya pusat, yang namanya lutut, dua-duanya bukan termasuk aurat. Walakin yajibu satru syai'in minhuma, tapi wajib hukumnya menutup sesuatu dari keduanya. Maksudnya apa? Ya sekira-kira kita ikhtiarnya, kira-kira berhati-hati. Memang orang sering mengatakan, kalau sholat pakai ponggol saja, betul Pak? Betul itu. Sholat pakai ponggol aja pun sahnya, betul itu. Ya betul. Ya. Tapi dia khawatirkan nanti kalau dikatakan yang saya sebutkan tadi bisa tersikap, bisa terbuka, maka hukumnya menjadi batal. Ya. Kemudian yang ketiga, Indonesia al-ajnabiyah, kita bersama wanita yang ajnabi selain istri. Ya. Kalau yang haram kita nikahi namanya mahram. Kalau yang boleh kita nikahi namanya ajnabiyah. Maka kita ketika bersama ajnabiyah, seluruh badan kita adalah aurat. Dalam artian yang sudah kita pahami selama ini. Jadi Pak,
singlet pakai celana pendek, akhirnya apa? Nampak auratnya. Sedangkan sholat saja nggak boleh nampak auratnya, mesti ketika sholat saja pun ya yang ditutup itu ada batasnya, apalagi dalam keadaan tadi. Masa pula orang duduk bercelana kolor, bercelana pendek, pakai singlet, ya. Jadi aurat kita apabila di tempat yang di situ ada wanita ajnabi, kita ini lain dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi tempat berkumpul ajnabian dengan laki-laki itu bisa tempatnya. Nah, sholat itu bisa kita jarang menemukan yang bercampur. Kalau di Indonesia ini seperti malam ini aja kita sudah nampak ibu-ibu, gitu ya. Di mana-mana kita gampang sekali bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Undangan bercampur laki-laki dan perempuan. Bahkan ada kawan-kawan misalnya buat undangan dipisah laki-laki sama perempuan, kita bilang aneh lagi ya kan. Jadi artinya apa? Kalau kita ini begitu gampang percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka kita jagalah aurat kita. Kemudian yang keempat, hina inda hadilati, ketika seorang laki-laki bersama istri kira-kira auratnya mana? Ya, ketika bersama istri fala aurat, maka tak ada aurat, bebas pulsa. Ya, yang bisa bebas pulsa ya sama istri, itu pun ada sopan santunnya. Maka saya katakan tadi, mohon maaf, ketika kita dalam keadaan sendirian, pada prinsipnya kita harus menutup aurat, walaupun yang namanya menutup aurat di sini bukan sesuatu yang larangannya itu menyebabkan dosa, tapi dalam banyak kesempatan para ulama menyebutkan malu sama Allah, malu sama makhluk Allah yang kan nampak. Masuk kamar assalamualaikum, pas assalamualaikum berangkatlah mereka. Pas masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mudah-mudahan berangkatlah mereka. Ya. Ketika kita buka baju pun, mohon maaf, ketika buka baju pun kita disuruh baca doa. Di dalam banyak kesempatan kita disuruh baca doa. Agar apa? Agar makhluk Allah yang nampak kita, yang kita tak nampak mereka, tapi mereka nampak kita, biar tidak melihat kemaluan kita, tidak melihat aurat kita. Makanya mandi kalau orang mendiri, saya akan jempol sama orang mendiri. Kenapa? Orang mendiri itu entahlah karena mandinya di sini ya, tapi mereka membudayakan itu saling marigi di poket-poket seperti poket kami. Kalau kita itu gampang sekali sana menjumpainya, salin jualan salin marigi. Kalau di sini kan nggak jumpa itu. Saya rasa nggak jumpa kita orang jual basahan. Salin marigi itu maksudnya basahan. Kalau saya gampang kali. Kalau awak karena di sini kan dijumpai ya kayak sudah lama digunting, dirancang untuk sebagai apa? Untuk sebagai basahan. Bapak awak pun mengajarkan gitu. Bapak awak asal mandi pakai kain basah. Entahlah tidak zaman sekarang ini mau bebas pulsa dan semua ya kan. Jadi dalam keadaan sendirian, apalagi dalam keadaan ada orang lain, apalagi ajnabiyah, orang asing, maka kepada kita adalah memperhatikan aurat kita. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Nah, lanjut. Kemudian yang kedua, auratul khurrah, auratnya wanita. Aurat wanita itu ada 5. Yang pertama, fil khalwah wa inda nisa, dalam keadaan sendiri dan bersama perempuan sama perempuan. Kemudian yang ketiga, bersama laki-laki mahramnya.
ya, bersama laki-laki mahramnya. Bagaimana aurat wanita dalam keadaan bersama pertama wanita, yang kedua bersama laki-laki mahram, dan dalam keadaan sendirian, maka bagi wanita auratnya adalah ma baina surrati war rukbati, yaitu yang antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut berarti ibu mohon maaf sama anak laki-laki mohon maaf nampak betis nggak dosa kan? Mohon maaf Ustaz, nampak di atas pusat nggak dosa Ustaz? Berarti jawabannya tidak. Mohon maaf ibu nampak payudara kelihatan sama anak laki-laki, berarti boleh. Oh, aku nanya ibu. Boleh Pak. Ibu nampak kelihatan payudaranya, nampak anak laki-laki. Boleh Pak. Boleh. Ya, kalau menurut ibu boleh. Nah, boleh. Ya. Yang boleh itu siapa? Sama-sama perempuan. Yang kedua, laki-laki yang mahram. Tapi walaupun boleh, tak usah karena sama paman, sama orang-orang yang kira-kira memang mahram tapi sulahal sebenarnya. Sama anak laki-laki pun jangan. Ya, atau malu. Jangan ikut maaf, pakai aduk, seliweran, nggak pakai apa-apa, di luar mondar-mandir itu. Walaupun nampak laki-laki malu, kan juga. Tapi tidak dihukumkan